Kalian subscribe gratis. Cepetan, dibentak tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Join request nih, siapa kira-kira yang hadir? Ih, Mama Gigi. Hai. Selamat sore. Halo, Gigi. Selamat sore dok. Selamat Hai sore Gigi. Mbak. Kita Selamat panggil sore. toilet sebentar. Hai. Oke. Apa kabar? Oke, Semua semoga yang kabar nonton baik. hari ini juga semuanya sehat. Amin. Amin. Mama Gigi gimana? Sekeluarga sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Iya ya. Oke, ini hamil yang udah berapa week ya? Sekarang udah masuk 33. 33 week. Oke. Waduh, ini nggak berasa nih dok ya. Nah, Iya, udah ada bentar AA lagi. sekarang nih. Hai, AA Raffi. Apa Halo, kabar? Raffi. Kabar baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mama Gigi sama AA Raffi, makasih banyak loh hari ini sudah meluangkan waktunya hadir di Halodoc Talks Live. Hari ini pas banget nih kita lagi ngomongin soal gizi anak ya. Judulnya penuhi gizi dan nutrisi seimbang untuk si kecil. Pas banget nih. Jadi kan ada Rafathar juga, udah gitu ada si Jabang Bayi yang sebentar lagi, kurang lebih 5 week lagi kali ya dok ya? Bisa lahiran ya dok ya? Ya betul. Aduh. Iya ya. Oh iya benar. Iya, betul. 7 minggu lagi ya, Raffi sama Gigi. Nah, nggak berasa loh. 7 minggu, 2 Anaknya udah 2 nanti. Oke, kita lanjutkan aja kalau begitu. Kita lanjutkan aja ngobrol-ngobrolnya nih lebih lanjut lagi. Tadi kan aku udah tanya nih sebenarnya gizi sama nutrisi seperti apa sih yang harus dicukupi untuk Yes. si kecil. Tadi Dokter Dandung bilang katanya dari perut itu udah harus mulai gitu. Iya. Betul, Mhm. betul, betul. Dari Iya, Ya. kayak makan makanan yang bergizi gitu ya. mhm. Ya. Betul. Iya. Ya kan dia. Itu adalah yang paling penting, ya kan? Oke, dokter boleh jelasin lagi lebih lanjut dok, mumpung ada Gigi Oke. sama Raffi nih. Ya, oke. Ya, aku lanjutin. Jadi pas banget ya, ini Gigi juga lagi hamil 33 minggu. Jadi yang aku sharing tadi ya, Mbak Mesti sama Mam sekalian. Jadi nutrisi itu diperlukan itu adalah sejak dari pembuahan pertama. Nah, Oke. jadi kalau ini adiknya Rafathar ini udah harus diperhatikan nutrisinya ini. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan apa saja ya kalau ibu hamil ya berarti harus diperhatikan untuk pemberian makronutriennya, karbohidrat, kemudian protein, lemak, dan yang tidak kalah penting juga ya Gigi ya, itu adalah zat besi, asam folat. Nah, itu juga harus dipenuhi. Karena itu kalau tidak dipenuhi nanti akan bisa menimbulkan yang namanya gangguan-gangguan pada janin yang pada bayi yang dilahirkan. Nah, tadi Mbak Mesti nanya untuk komposisi gizi seimbang ya. Nah, kalau untuk anak, gizi seimbang itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, apa itu 4 sehat 5 sempurna? Itu bisa dibagi jadi 2 nih, Mbak Mesti. Makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu adalah karbohidrat, ya, sumber energi. Nah, itu ada pada beras, kemudian gandum, ya, jagung, umbi-umbian. Kemudian yang kedua adalah protein, zat pembangun. Kalau karbohidrat itu memberikan energi. Kalau protein itu adalah membangun sel-sel tubuh. Dan yang ketiga adalah lemak. Ya, nah itulah makronutrien. Seimbangnya gimana? Seimbangnya dalam makanan yang kita berikan ya kepada bayi ya mulai usia 6 bulan kemudian sampai 5 tahun itu harus berimbang Mbak Mesti ya. Jadi karbohidrat itu adalah 45 sampai 60%. Kemudian protein sekitar 10 sampai 15% dan lemak itu sekitar 35 sampai 45%. Nah, itu seimbang, memang harus seimbang. Dan jangan lupakan juga namanya mikronutrien. Nah, mikronutrien itu apa aja? Vitamin, kan penting banget ya Mbak Messi ya, vitamin. Ya, vitamin ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, itu semua yang larut lemak. Kemudian ada vitamin C, vitamin B, dan jangan lupa juga, itu adalah, jangan dilupakan ya, ada namanya zat besi, asam folat, nah, natrium, kalsium, kalium itu semua juga perlu diberikan kepada anak-anak kita secara seimbang. Nah, itu namanya adalah nutrisi dan gizi seimbang.
Aduh, ternyata banyak banget yang harus kita kasih sama Iya. anak ya. Agak bingung juga nih karena kalau misalnya kita orang awam ya Gigi ya. Kalau kalau pengalaman Gigi sendiri nih ngasih buat Rafathar gitu kan pasti ingin memenuhi kebutuhan yang seimbang juga dan gizi seimbang dari makanan-makanan yang dikonsumsi sama anak nih. Apa sih yang Gigi lakukan untuk memberi gizi dan juga asupan nutrisi yang seimbang untuk anak? Kalau aku, Mm-mm. intinya sih ya itu dia pasti ya tadi dokter kan udah ya bilang lah gitu yang kayak gitu makanan-makanan vitamin juga pasti dan kebetulan Mhm. juga lumayan bawel gitu soal makanan gitu ya apalagi selama Mhm. hamil dari dulu pas hamil pertama hamil kedua juga lumayan bawel gitu kalau makanan nggak boleh Mhm. ngaco gitu terus makanannya juga nggak boleh ini nggak boleh itu terus ya ditanyain terus sekarang jadi kalau aku lagi hamil tuh lebih perhatian pun ke anak yang udah sekarang Rafathar udah 6 juga pun sama gitu. Mhm. Jadi emang dipilihin makanan yang memang bisa memenuhi gizi dan juga asupan nutrisinya ya buat Rafathar dan juga si Jabang bayi gitu ya. Oke, Raffi di sela kesibukannya Raffi nih, kadang-kadang suka ikut bawel juga nggak sih soal makanan-makanan buat Rafathar gitu misalnya, jangan dikasih itu, nggak ada gizinya atau gimana, Vi? Iya, pasti karena aku juga percaya tuh kalau misalnya kita memberikan makanan yang bergizi, anak kita juga pasti tumbuh kembangnya akan lebih baik dari brainnya, dari perkembangan Mhm. fisiknya, dari perkembangan semuanya. Jadi memang intinya tuh dengan gizi ya contohnya deh kalau misalnya kita kebetulan aku juga lagi pegang tim bola kan, misalnya tim Mhm. orang atlet aja maksudnya mereka dibutuhkan gizi yang paling baik. Nah, apalagi Baik, heeh. bayi yang memang anak baru mulai berkembang itu sangat penting sekali. Mhm. Mhm. Gizi-gizi itu perlu dan di Indonesia itu mungkin ya memang sekarang penting banget penyuluhan sosialisasi untuk gizi yang terbaik untuk anak kita agar tumbuh kembangnya menjadi yang terbaik juga. Iya, wah ini luar biasa banget nih ya, Arafi sama Mama Gigi ya di sela-sela kesibukan mereka, pasti mereka juga sangat concern kalau buat masalah nutrisi dan juga gizi anak ya dok ya. Gigi ada yang pengen ditanyain nggak Betul. sama dokter Dandung nih? Silahkan loh. Apa ya mungkin terkait gizi sih sebenarnya kadang-kadang kan nggak tahu aku tuh dapat informasi dari dokter gitu waktu itu juga ada dokter jadi kan sebenarnya nggak tahu tadi ada sedikit perbedaan gitu kalau misalnya kebanyakan makan karbohidrat juga kan sebenarnya kan ibunya bukan kita gitu kan jadi Iya, iya. Betul. Raffi tuh suka misalnya bawel gitu atau keluarga suka bawel gitu apa namanya nasinya gitu padahal kan sebenarnya karbohidrat itu kan bisa dapat dari mana aja benar nggak sih dok maksudnya kayak kita buah juga ada karbohidratnya nggak serta merta selalu harus makan nasi terus gitu. Yes, betul. Yes, benar banget itu Gigi. Benar. Jadi untuk memang, mendapatkan yang paling optimal maksudnya ya karbohidrat ada tapi benar gitu misalnya kan kalau buat kita hamil dan anak-anak pun Rafathar juga aku tuh selalu menerapkan lebih banyak kalau aku ya biasanya lebih banyak proteinnya gitu daripada hidratnya gitu supaya ya buat tumbuh kembang dan didampingi pasti dengan vitamin-vitamin dan mineral lainnya gitu. Jadi ya itu sebenarnya apakah makanya aku bingung gitu apa benar apa salah gitu kadang suka diprotes. Oke, itu benar Gigi ya, yang Gigi sampaikan itu benar banget. Jadi memang begini, Gigi, Mbak Mesti sama Raffi ya. Jadi bagaimana kita tahu gizi yang seimbang? Bagaimana kita kan udah memberikan nutrisi dan makanan yang terbaik ya untuk anak-anak kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah benar gitu ya, kita sudah seimbang memberikannya. Nah itu para moms di rumah itu bisa cek Mbak Mesti, ya itu adalah dari namanya kurva pertumbuhan ya. Nah seperti itu. Oke. Ya, nah itu jangan lupa. Jadi selalu diplot setiap bulan untuk beratnya berapa, tingginya berapa. Karena harus seimbang. Memang gizi itu nggak boleh terlalu berlebihan juga seperti yang disampaikan oleh Gigi tadi. Kalau berlebihan kan jadi overweight, jadi obesitas. Itu juga jadi masalah loh sekarang ini. Ya iya kan? betul. Zaman dulu kan anak-anak kita kurus-kurus ya zaman perjuangan dulu zaman susah gitu. Tapi ya sekarang ini ya yang dulunya nggak ada yaitu obesitas sekarang juga cukup meningkat nih Mbak Mesti ya dan benar sekali yang disampaikan Gigi ya bahwa memang harus seimbang. Jadi gimana kita tahu seimbangnya kita harus pakai chart sebenarnya harus dipantau setiap bulan seperti itu ya.
berat Oke. badannya, tinggi badannya, supaya nggak stunting juga. Itu kan juga penting tuh ya, stunting ya. Kalau kurus itu namanya wasting, stunting. Nah, itulah cara kita untuk tahu bahwa apa yang kita berikan itu sudah benar, sudah seimbang, tidak obesitas. Dan tadi Gigi mengatakan memang benar karbohidrat nggak harus selalu nasi kok. Kalau nasi terus bosen juga kali ya anak-anak zaman sekarang ya, kayak Rafathar gitu. Iya. Wah, sekarang makan udah banyak banget. Boleh karbohidrat dari sumber yang lain. Kentang boleh, ya kan? Kemudian jagung juga boleh, umbi-umbian juga boleh ya. Jadi semua itu bisa diberikan secara bervariasi, karena terutama kalau anak memang membutuhkan menu yang bervariasi. Ya, roti, ya, gandum, nah, serealia itu semua adalah sumber-sumber karbohidrat yang bisa diberikan untuk anak kita. Intinya variasi makanan. Gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak harus nasi ya. Kalau zaman dulu kan gitu dok, kita kalau belum makan nasi, tandanya kita belum makan loh dok. Jadi gitu, suruh makan nasi banyakan gitu iya. loh ya kan. Tapi ternyata nggak harus begitu. Udah bener yang dilakukan sama Mama Gigi ya berarti ya dok ya. Betul. Oke, aku pengen nanya nih sama Gigi, ini kan pasti kita sebagai orang tua pernah mengalami anak-anak yang kayaknya lagi susah makan atau pilih-pilih ya Gi ya. Benar. Rafathar pernah nggak susah makan gitu? Atau enggak lagi... Pernah banget, apalagi sebenarnya Rafathar tuh baru kayak badannya tuh baru lebih berisi tuh setelah ini sih baru kayak tahunan pas pandemi ini, setahun 2 tahun ini tuh baru badannya lebih berisi. Nggak tahu ya, aku nggak tahu sama udah disunat atau belum. Jadi aku merasa setelah dia disunat kemarin umur 4 tahun tuh dia emang pertumbuhannya lebih cepat gitu. Lebih cepat. Makannya juga jauh lebih banyak gitu. Apa juga karena nggak tahu, karena di rumah aja gitu atau gimana, kegiatannya juga kan nggak sibuk. Betul. Masalah apa namanya, dia suka nggak mau makannya pasti ada lah gitu. Kalau misalnya enak atau kayak gimana. Dulu juga waktu bayi juga apa namanya, dia juga pernah beberapa kali gitu nggak mau makan, tapi biasanya kok waktu itu nanya sama dokternya gitu, gimana sih untuk stimulasi, mungkin biasanya kalau balita tuh biasanya dia mau naik tekstur kah atau atau pengen cari baru. Jadi ya kadang-kadang memang mungkin kalau lagi nggak mau makan, dia semasa dia itu masih nggak lemas gitu ya dok ya. Bisa dikasih yang lain sih sebenarnya. Kalau dipaksain takutnya jadinya trauma kan gitu. Oh gitu ya. Tapi pernah worry, itu pasti worry kan kita sebagai orang tua. Aduh dia nggak makan yang bener nih, nggak makan yang proper nih. Takut nanti gizinya kurang gitu, untuk dirinya nutrisinya nggak pas untuk anak-anak gitu. Apa sih dok yang harus kita lakukan kalau misalnya anak memang lagi susah makan gitu loh? Oke, ini masalah klasik sih untuk para mama-mama terutama gitu. Karena memang dari mulai 6 bulan sampai 2 tahun itu Mbak Mesti, itu kan namanya weaning ya. Jadi kita mengajari bayi itu untuk mulai mengurangi namanya ASI. Karena memang, bukan mengurangi ASI, maksudnya kita menyeimbangkan komposisi. Karena kalau 0 sampai 6 bulan, nutrisi terbaik adalah ASI, eksklusif. Oke? Ya? Kalau sudah mulai 6 bulan, itu karena pertumbuhan dari bayi itu begitu cepatnya, dia membutuhkan sumber bahan makanan, nutrisi, gizi yang lebih besar juga, dan itu ASI MPASI gitu ya dok ya. Betul, itu tidak cukup. Akhirnya kita memang harus mengajari namanya MPASI seperti itu ya. Nah, MPASI diajarkan bertahap ya, 6 sampai 9 bulan itu dari bubur saring dulu, kemudian 9 sampai 12 bulan itu bubur tim, nasi tim, baru 12 bulan ke atas adalah makanan menu keluarga. Nah, yang ditanyakan Mbak Mesti tadi, gimana kalau anak kita sulit makan gitu? Oke, kalau sulit makan, ya itu memang masalah klasik gitu ya. Saya juga pernah mengalami juga dulu. Istri saya stres, saya juga stres gitu ya. Oke, jadi memang begini. Kalau anak lagi sulit makan, seperti yang dikatakan Gigi tadi, ya kita perlu tahu dulu. Pertama kita pastikan, Mbak Mesti, anak tidak lagi sakit nih. Ya kan? Jadi jangan langsung anak itu disuruh makan terus gitu ya, terus dimarahi. Dipaksa gitu ya, kayak trauma anaknya nanti. Kalau lihat sendok, betul. Ya, jadi kita harus tahu dulu dia sehat atau tidak, ada sariawan atau tidak, tumbuh gigi, oral trust, jamur, pastikan dulu itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua, ya, kalau misalnya itu oke semua, ya kita lihat ya apakah yang kita berikan itu sudah sesuai dengan namanya feeding rules untuk anak. Jangan-jangan misalnya Mbak Mesti, jangan-jangan ya, misalnya gini, kita kasih susu terlalu banyak kepada si kecil. Gitu ya, misalnya dia umur 6 sampai 12 bulan, susunya dibanyakin. Akhirnya apa?
pada saat jam makan itu anak udah kenyang, si bayi udah kenyang. Ah, dia nggak mau makan gitu kan? Dia GTM, Oh iya. tutup mulut, Mhm. ya kan? Nah, jadi Hmm. siapa Iya, iya. yang Mhm. bertanggung jawab? Bukan bayinya kan? Bukan dia yang salah. Iya. Freeze. Ya, signalnya kurang bagus nih kayak Dokter Dandung. Oke. Oke, kalau gitu aku mau tanya dulu deh sama Raffi kali ya. Raffi, aku kan suka lihat nih, Gigi tuh kan kayaknya hobinya jajan ya, Gi ya? Iya. Meskipun nih kalau kalau misalnya lagi hamil kan memang harus banyak makan juga, tapi buat bayi suka bawel nggak? Kalau untuk sekarang iya, kalau untuk Hmm. sekarang kan masa virus lagi banyak berkembang begini, maksudnya Mhm. lebih makannya makanan yang baik supaya Mhm. daya tahan tubuhnya juga kuat, buat daya tahan Mhm. tubuh makan baiknya juga kuat. Ya memang karena pandemi gini pasti aku juga agak-agak bawel, jadi Mhm. pengennya kan kita juga, apalagi ini, jadi kalau kondisi-kondisi kayak begini perjuangan kita cukup panjang. Ibunya harus Mhm. belum melahirkan, setelah melahirkan juga harus kita jaga imunnya si Mhm. bayinya, saat bayi di dalam kandungannya sampai bayi saat sudah brojol lahir. Jadi kita harus memberikan ekstra makanan yang bergizi, bukan bukan hanya sekedar bergizinya aja, tapi juga untuk yang sehat supaya daya tahan tubuh juga gitu. Kalau sakit kan repot gitu, apalagi kondisi lagi begini gitu. Iya, iya. Mhm. Betul. Nah, ini Dokter Danung udah join lagi sama kita. Dokter, tadi aku nanya sama Raffi, kan Gigi kan namanya orang lagi hamil kayaknya pengennya ngemil terus makan terus suka jajan gitu. Apakah Raffi suka bawel nggak kalau Gigi jajan takutnya nutrisi dan lain-lainnya kurang baik buat si jabang bayi gitu. Betul, Mengingat kita Ya. harus memberikan nutrisi yang baik itu sendiri lagi dalam kandungan kan Dok gitu ya. Yes, betul, Nah, betul sekali, betul sekali. solusinya gimana dok? Apakah bisa diganti dengan suplemen-suplemen atau vitamin gitu untuk nutrisi si jabang bayi atau gimana dok? Ya, pastinya begitu ya. Dan saya tadi tertarik sih, papahnya atau suami ini perannya penting sekali, Mbak Mesti. Ya, Raffi ini penting banget ya, karena ya mungkin sekali-sekali mungkin mama kilap lah gitu ya, pengen makan apa, pengen ini ya, mungkin agak kebablasan. Gak tahan dok, kalau lagi hamil lapar terus dok. Benar ya kan, gorengannya terlalu banyak gitu ya. Iya iya iya. Gorengan ya kan, memang perannya penting sekali. Dan itu tadi memang 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehamilan, start dari sejak pembuahan sampai umur 2 tahun, itu sangat penting sekali. Jadi dipenuhi benar-benar yang tadi ya, karbohidrat, protein, lemak seimbang, kemudian vitamin-vitamin, suplemen-suplemen perlu untuk tablet zat besi, tablet asam folat, ya, vitamin B itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan dari sel saraf dari bayi. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi Gigi juga perlu jaga makan pastinya ya, seperti itu. Jadi tetap ya harus dijaga gitu makannya begitu ya? Ya, betul sekali. Oke, jadi nah ini PR-nya juga buat teman-teman nih viewers yang lagi nonton hari ini yang mengingat apa saja sih gizi dan juga nutrisi yang harus diberikan kepada si kecil, tapi pastinya bukan hanya mereka yang sudah bayi dan juga anak-anak gitu ya, tapi dari kehamilan juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya mau tahu seperti apa sih gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh anak-anak tepatnya, itu bisa langsung saja konsultasi di Halodoc karena banyak sekali dokter-dokter yang kompeten di situ, termasuk ada dokter Dandung dan juga yang lainnya lagi. Oke, dok, sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita hari ini Gigi sama Raffi kelihatannya ada kesibukan lain, mau undur diri di live hari ini. Gigi sama Raffi. Halo dok, terima kasih. Halo dok, halo dok. Terima kasih Mbak juga. Raffi, Gigi, sehat-sehat ya, Gigi ya. Seru banget nih hari ini nih, bener-bener ya banget nih kita hari ini, makanya mau pamit karena kita ada kerjaan lagi ya gitu. Nah buat semuanya viewers semua jangan lupa nih kalau misalnya mau tanya-tanya seputar gizi bisa langsung ke Halodoc, bener nggak? Halodoc. Ya, ada juga Halodoc Talk Live ya. Sip. Terima kasih Gigi dan Raffi, sehat-sehat. Salam untuk keluarga semua, Gigi, salam Raffi, buat Rafathar ya. Bye. Bye. Oke dok, kita lanjutkan lagi.